Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya bersama saya dan narasumber kita yang baik hati, Pak Dimas Ken. Selamat datang Pak Dimas. Ya, Pak De, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, semoga sehat-sehat semuanya. Masih semangat Pak Dimas? Insya Allah masih, Pak De. Masih. Pak Dimas, gimana dengan video-video sebelumnya dari teman-teman penyedia jasa keuangan, dari teman-teman pihak pelapor, ada masukan apa nih Pak Dimas? Ya, jadi memang ada tanggapan positif ya dari beberapa teman pihak pelapor Alhamdulillah. ini. Jadi ini bisa berguna, di-delivernya dengan mudah sampai ke cabang-cabang gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kami membuat ini berdua semata-mata untuk menyalurkan hobi. Saya hobi iseng, Pak Dimas memang hobinya beliau share ilmu. Ya, betul, Pak De. Ya kebetulan kami ketemu ya Pak Dimas ya, kita ketemu ya. Saya senang bikin konten, Pak Dimas juga mempunyai materi yang bagus ya. Tidak salah kita kolaborasi Pak Dimas. Ya, Insya Allah moga-moga bermanfaat bagi semuanya ini Pak Dimas. betul, Pak De. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang laporan yang menjadi kewajiban pihak pelapor ya Pak Dimas ya. Ya, betul, Pak De. LTKM, LTKT, LTKT dan LTKL. LTKL. Nah, kalau yang lainnya ini adalah on base transaction. Jadi transaksi segini nah kita laporkan kan gitu Pak Dimas. Betul. Yang agak unik menurut saya dan banyak yang bertanya juga adalah tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan Pak Dimas. Ya. Karena di situ pihak pelapor, teman-teman pihak pelapor ini harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui nih minimal learn bahwa ini adalah mencurigakan kan gitu ya Pak Dimas ya. Betul sekali Pak De. Jadi kalau TKM itu kan istilahnya laporan yang menyimpang dari profil, karakteristik, kebiasaan dan pola transaksi dari pengguna jasa. Pengguna jasa. Ini saya dengerin Pak Dimas sampaikan aja tadi langsung agak pusing nih karena panjang. Mungkin bisa kita mulai saja ya Pak Dimas. Untuk kali ini kita membahas tentang LTKM ya Pak Dimas ya. Siap, LTKM Pak De. Untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman penyedia jasa keuangan, ini adalah momen berharga, jangan di skip, kita ikutin. Apabila nanti sampai terakhir masih belum jelas dan ada yang ditanyakan, bisa di kolom komen channel Dimas Ken Abu PPT atau channel Pak D Production. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak D. Jadi kalau kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang apa itu pihak pelapor, kemudian apa itu jenis laporan ya. Kali ini kita akan bahas mengenai yang lebih spesifik. Salah satu laporan utama dari pihak pelapor yaitu adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Yang ini diatur di pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Ya. Ada 4 unsur utama. Nah, ini yang terkait dengan LTKM yang terkait dengan tindak pidana pencucian. Oke, Pak Dimas. Ya. Kalau bicara LTKM sendiri itu ada 8 sebab ya. Jadi nasabah ini yang bertransaksi di penyedia jasa keuangan bisa dilaporkan sebagai LTKM. Itu apa saja? Ada yang disebabkan karena adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, ini diatur di pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Oke. Ya. Ada transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah. Nah, ini perlu contoh nggak nih Pak Denny? Oh, tentu dong. Tentu misalnya ya, tentu kalau hanya membaca mungkin teman-teman membaca tapi
contohnya seperti apa itu kan yang berharga tuh Pak Dimas. Mungkin Pak Dimas tahu contoh itu dari informasi koran atau dari online, oh inilah contohnya gitu. Atau nggak perlu nyebut nama mungkin kan, bisa juga. Ya, betul. Contoh gini Pak De ya, ada seorang nasabah di bank gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita mau buka rekening kan pasti kan ngisi namanya form KYC ya, Ya, form Know Your Customer. Kita know ngisi your tuh customer, data KTP kita, nasabah. kerja di mana, sebagai pegawai ya, atau sebagai pengusaha, penghasilannya berapa per bulan gitu ya, estimasi transaksi ya. Nah, itu yang akan membentuk profil, karakteristik dan kebiasaan. Contoh Hmm, misalnya kalau dia profilnya pegawai. Kalau ya. pegawai itu pola transfernya biasanya kebaca Pak De. Kalau saya bilangnya single kredit multi debit Pak De. Pasti paham lah kalau akuntansi ya. Masuk satu, keluarnya banyak gitu Iya Pak teman-teman. De, betul. Bisa Jadi tanggal kalau 25 atau bisa tanggal 1 itu. iya. Jadi kalau masuknya misal gajian tanggal 1 gitu Pak De. Ini dia Iya, isi nih profilnya di KYC hanya sebagai pegawai gitu ya. iya, Penghasilan lainnya strip, nggak ada penghasilan lainnya gitu. Artinya iya. apa? Artinya dia sumber dananya hanya dari gaji kan gitu. Gaji. Dia masuk tanggal 1 ya mutasi kredit kan kalau di rekening orang ya. Hmm. Masuk katakanlah misalnya katakanlah 10 juta gitu ya. Kemudian tanggal 2-nya debit bayar kartu kredit, tanggal 3 bayar sekolah, tanggal 4 bayar listrik, belanja, tanggal 5, tanggal 6 itu sudah biasanya dorman Pak deh. Apa itu Aktif dia. Dorman, Pak? Rekeningnya nggak aktif dia sampai akhir bulan dia Pak deh. Kalau enggak transaksinya agak pelan gitu. Pelan, betul. Nah itu namanya single credit multi debit. Jadi masuknya sekali, keluarnya banyak gitu. Iya. Nah, itu kan sesuai dengan profil ya gitu ya. Sesuai Nah, profil, sesuai profil. kalau misalnya dia kemudian rekening pegawai ini nggak sesuai dengan profil, dia masuknya terbalik dia single single debit multi kredit. Widih. Ya dia misalnya gajian 10 juta nggak pernah dia ambil Pak De. Jadi bahkan tanggal 2-nya ada uang masuk lagi, tanggal 3-nya store tunai. Jadi satu bulan tuh bisa ada 50 kali atau 60 kali uang masuk gitu. Nah, itu kan sudah di luar dari profil nih gitu. Iya, 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 iya. Ada sumber dana yang lain yang harus bisa dijelaskan oleh si nasabah Ya. agar dia tidak tergolong transaksi keuangan mencurigakan. Ya, ya, ya. Saya sebagai bank, saya pertama berhak merasa ini di luar karakteristik ya Pak, di luar profil ya, di luar profil lah. Tapi saya juga wajib dong mengetahui ini untuk apa sih? Siapa tahu saya ternyata siapa tahu nasabah ternyata ada sambilan gitu atau ada bisnis apa gitu, wajib juga Pak ya untuk mengetahui dulu Pak ya sebelum menyampaikan ini sebagai laporan transaksi mencurigakan Pak. Betul, betul sekali Pak De. Jadi kalau di teman-teman industri keuangan itu mereka sudah punya sistem ya, namanya alert ya. Sistem pemantauan transaksi. Nanti kita bisa bahas itu sendiri di kesempatan lain. Ya, Jadi siap. pada saat mereka menangkap transaksi yang tidak wajar, mereka akan melakukan asesmen ulang. Asesmen ulang artinya apa? Artinya mereka akan melakukan pengkinian data atau update CDD, Customer Due Diligence ya. Nah, mereka akan telepon tuh kadang-kadang ya, telepon menanyakan ada nggak perubahan pekerjaan, atau penghasilan tambahan. Nanti bisa saja nasabah menjawab, oh ya saya kemarin baru dapat warisan, kemudian ada kontrakan 80 pintu gitu ya. Tukul arwana itu 80 pintu. Iya, sehingga kemudian bisa ada 60 kali uang masuk karena orang bayar kontrakan Pak. Iya, 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 iya. Jadi bisa di downgrade dari yang tidak wajar menjadi wajar karena ada underlying transaksi. Oke. Paham Mbak Dimas, contohnya bisa saya pahami dan karena jelas pasti teman-teman lain juga bisa memahami. Oke. Monggo dilanjut Pak Dimas. Ya, baru kita masuk unsur kedua nih Pak Denny terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Unsur transaksi yang mencurigakannya adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah ke pengguna jasa ya
Kenapa saya bilang pengguna jasa? Karena ada juga ya, seperti pengguna jasa dari dealer mobil ya, tapi Hmm, kan namanya bukan nasabah ya gitu ya. Nah ini yang bertujuan menghindari pelaporan transaksi gitu ya. ya. Artinya apa? Artinya ada transaksi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dilaporkan ke PPATK seperti laporan transaksi keuangan tunai. Kan Mm-mm. dia itu tarik atau store 500 juta kan wajib lapor dia Pak De. Ya. Nah ini ada nih nasabah yang mempunyai itikat jelek ya, dia sengaja karena dia udah tahu LTKT dilaporkan, dia transaksinya nggak 500 Pak De, 480, Aduh. 490. Nah ini kan kadang-kadang ngeledek bank dia. Nah ini yang seperti ini bisa menjadi dasar untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Hmm. Ya, Tentunya di asesmen dulu ya, setelah ya. ada unsur ini, kemudian dianalisis lagi, kemudian kalau memang terbukti kesengajaan ini karena menghindari pelaporan, di Mm-mm. hasil analisis bank, maka mereka bisa melaporkan. Ya, paham, paham, paham. Sebenarnya pun kalau itu tadi kalau bersih kenapa risih? Padahal kalau transaksi 500 juta itu benar-benar eh, nggak ada uang yang aneh gitu nggak masalah kan, Pak? Nggak masalah Pak De, tapi Nggak tetap masalah. dilaporkan dia, karena Iya betul. kan based on transaction, bukan based on assessment. Ya, 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 ya. Misalnya aja seorang apa ya kontraktor gitu kan, kontraktor itu punya uang di bank lain, terus dia biasa beli bahan materialnya di bank lain, dia lebih prefer ngambil terus narik nyetor lagi. Sebenarnya kan nggak ada masalah gitu ya Pak ya. Betul Pak De, kalau itu nggak ada masalah. Nah, Cuma justru yang karena dia pecah-pecah inilah yang menjadi mencurigakan ya jadinya ya. ya kalau dalam modus sebelumnya yang di materi sebelumnya itu ya, kan ada Mm-hmm. modus pencucian uang, structuring dan smurfing. Nah itu termasuk structuring ya, pecah-pecah Hmm. transaksi. Oh iya, mecah-mecah transaksi. Paham, ternyata ilmu yang dipelajari 2 minggu yang lalu pun masih relevan, masih berhubungan dengan bab sekarang ini. Ya Pak Dimas, paham Pak Dimas? Betul, betul Pak. Monggo Pak Dimas, dilanjut Pak Dimas. Nah, kemudian unsur yang ketiga nih terkait dengan indikasi pencucian uang adalah laporan transaksi keuangan yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Gitu ya. Nah, tahunya Artinya apa? dari mana Pak Dimas? Nah, betul. Ya, dari mana kita tahu nasabah ini kok pelaku kriminal gitu ya? Misalnya kan sulit ya gitu ya. Iya. Jangan-jangan nanti muka seperti saya masuk bank dibilang ini pelaku nih gitu. Bapaknya nakal ini pasti pidana gitu nanti. Ini biasanya ada beberapa sebab yang biasanya kalau di bank itu dinamakan sebagai parameter eksternal ya, parameter eksternal. Jadi biasanya melihat kepada berita dari media massa ada kasus besar terkait dengan narkotika, terkait dengan korupsi. Nah, kemudian petugas bank ini melakukan screening dia. Ada nggak sih nama si pelaku ini punya rekening, punya Oh. CIF? CIF itu kode layanan nasabah ya di bank kita gitu ya. Kemudian dia ada ternyata nasabah ini udah 10 tahun menjadi nasabah di sini gitu ya. Nah, maka otomatis karena mereka tahu dari berita bahwa orang itu adalah pelaku tindak pidana, walaupun masih tersangka gitu ya, maka mereka sebaiknya itu melaporkan Ya. sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Bisa juga sebab lain Pak De, seperti misalnya ada namanya permintaan blokir dari teman-teman penyidik karena sudah jadi tersangka. Nah, itu bisa didasar juga untuk melaporkan dengan unsur ini. Untuk teman-teman di penyedia jasa keuangan, apabila ini menemukan kasus seperti ini nih, perlu kita garis bawahi ya Pak Dimas. Kita tidak hanya selalu melihat transaksi nasabah kita, tapi kita juga harus memasang telinga, mata, hidung untuk melihat update-update berita lainnya, agar kita tahu nasabah kita itu seperti apa sih, gitu. Agar kita tahu apakah nasabah kita ini adalah bagian atau adalah pelaku kejahatan juga. Apabila teman-teman tahu, teman-teman membaca berita, mengecek, cross check dengan nasabah kita, dan ternyata
nasabah kita adalah juga pelaku kejahatan, itu sudah seharusnya dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, gitu ya Pak Dimas ya? Betul, betul sekali Pak Dede. Siap. Ini berarti teman-teman PJK ini yang proaktif ya untuk melaporkan ya. Ya. Oke. Pak Dimas, kalau saya jelasin salah, dibilang salah, jangan ya aja, Dimas. Sudah benar sekali itu Pak Dede. Sudah Ini benar, Pak. baik. Ya, GR loh jadinya. Oke Pak Dimas, yang selanjutnya Pak Dimas. Ya, di yang keempat nih ya dari transaksi keuangan yang berindikasi TPPU ya, yang mencurigakan ini bisa juga karena by request. Jadi TKM yang by request. Requestnya siapa? Tentunya requestnya PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan itu ya. Meminta gitu ya, meminta dalam rangka proses analisis atau pemeriksaan. Nah, kalau di surat itu disebut untuk dilaporkan sebagai TKM, maka 3 hari kerja sejak diterima oleh pejabat berwenang, maka itu harus segera masuk laporannya. Segera. Bisa terhitung denda juga. Oh, denda juga. Ini kita menerima permintaan dari PPATK. Saya misalnya punya KUVA, punya kelompok usaha valuta asing, saya punya money changer, atau saya punya bisnis pengiriman uang, tiba-tiba dapat surat nih dari PPATK, tolong atas nama ini tempat tanggal lahir dilaporkan sebagai LTKM, itu maksimal 3 hari saya harus segera melaporkan kepada PPATK ya Pak ya? Betul. Padahal ini enak, nggak perlu menganalisa, nggak kayak yang ABC itu kan butuh effort itu dan kemampuan lebih. Betul. Mantap sekali Pak Dimas penjelasannya. Terus yang dua lagi TKM pemutusan hubungan usaha Pak Dimas. Ya, jadi ada juga TKM lain ya yang ada diatur di undang-undang dan di POJK bahwa kalau misalnya ada indikasi misalnya nasabah menolak untuk di KYC Pak De. Jadi KTP-nya nggak mau ngasih, diminta akte pendiriannya untuk nasabah korporasi nggak mau ngasih gitu ya. Yaitu wajib bagi bank untuk menolak ya, membuka rekening, bahkan bisa juga melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya penyedia jasa keuangan meragukan nih atas validitas atau keabsahan dari dokumen yang disampaikan oleh calon nasabah. Jadi ada indikasi dia menggunakan dokumen fiktif gitu Pak De. Nah ini juga harus dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Pak Dimas boleh bertanya? Boleh Pak De. Menolak untuk mematuhi prinsip mengenali nasabah, misalnya saya nakal nih, saya nggak mau ketika bank nanya KTP, saya nggak mau ngasih gitu. Berarti kan saya nggak jadi bikin rekening kan ya? Atau nanti bank melaporkannya, teman-teman bank melaporkannya pakai data apa Pak? Ya, jadi bisa juga misalnya si nasabah ini sudah punya rekening pertama gitu ya, atau nasabahnya existing gitu, otomatis biasanya di bank itu dia sudah ada CIF, customer gitu ya. Jadi begitu dia membuka rekening kedua, kemudian diminta KTP, misalnya dia sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Biasanya bank itu kalau profesi ibu rumah tangga, mereka akan nanya, ini siapa pemilik dana sebenarnya atau sumber dananya gitu ya. Berarti mereka akan minta KTP suami. Ya. Nah, pada saat KTP suami nggak diberikan, nah itu bisa saja kemudian mereka dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Apalagi kalau memang ternyata ada kecurigaan ya, misalnya diminta KTP suami marah-marah gitu ya, dan segala macam reaksional gitulah. Iya. Atau kalau misalnya contoh dia belum punya rekening di bank tersebut gitu ya, baru mau buka gitu ya. Misalnya katakanlah istri sosialita lah ya. Kemudian sudah dikenal nih sama media umum, khalayak gitu ya. Buka rekening,
buka rekening sempat memberikan KTP ya, tapi karena kerjanya arisan kan sebenarnya nggak jelas nih, akhirnya kan harus KTP suami kan, nggak mau juga ngasih gitu Pak De, padahal belum rekening belum dibuka, tapi KTP sudah sempat difotokopi. Nah ini bisa saja dilaporkan berdasarkan data yang ada. Dengan data yang ada, paham. Ini tadi untuk A ya, nasabah menolak mematuhi prinsip mengenali nasabah. Kalau yang B ini meragukan kebenaran. Oh berarti pantas saja kalau pas buka rekening itu ada di situ pertanyaan yang oleh teman-teman CS itu sampaikan, customer service sampaikan itu ya Pak Dimas ya, untuk ini ya Pak Dimas ya, teman-teman di PJK harus benar-benar yakin bahwa informasi yang disampaikan oleh nasabah itu adalah benar ya. Ya, jadi benar ada proses namanya KYC. Kalau KYC sebenarnya sudah agak ketinggalan zaman, yaitu know your customer ya. Sekarang istilahnya lebih baru lagi adalah customer due diligence. Customer due diligence. Ya, atau uji tuntas nasabah. Jadi bank ini dia wajib dia meneliti dia melalui 3 tahapan CDT, yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan gitu. Jadi identifikasi dulu siapa si nasabah ini, apakah dia ada beneficial owner atau tidak. Ya. Kemudian langkah keduanya verifikasi, ada nggak sumber dana, dokumen identitas, ataupun juga hal-hal lain yang mungkin itu ada sesuatu yang mencurigakan, karena nanti kalau dia ada yang mencurigakan apalagi sampai menggunakan dokumen fiktif, contoh misalnya KTP ya, KTP dia kasih, nah ini tahun lahirnya misalnya genap ya, kan kalau itu kan background fotonya biru Pak De kan. Tapi ternyata nih KTP-nya background fotonya merah, padahal lahir tahunnya lahir genap gitu ya. Nah ini kan curiga nih Pak. Jangan-jangan KTP-nya nembak gitu atau ngeprint ulang gitu ya. Iya. Boleh saja kemudian bank itu melaporkan sebagai TKM. Iya. Dan ini pun sebenarnya salah satu cara agar ketika nanti di belakang ada masalah, bank tidak terkena kan gitu Pak. Misalnya banyak sekarang penipuan ini di luar pencucian uang ya Pak ya. Banyak penipuan untuk store ke rekening A, store rekening B gitu kan. Mau tidak mau kan akhirnya nanti ketika korban melaporkan, pihak kepolisian atau penegak hukum kan pasti bertanya terus tuh, ini dari mana kok sampai bisa bikin rekening kan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Wah ini saya nanti sampaikan ke teman-teman Pak di perbankan. Ini nggak cuma perbankan ya Pak ya. Berarti kalau di falas gitu juga ya Pak ya. Valuta asing, money changer gitu juga ya Pak ya. Sama semua Pak De. Jadi sama. Jadi di leasing ya, multi finance, asuransi, kemudian juga bahkan jasa perposan ya. Perposan itu juga melaporkan LTKM tuh ya. Gitu untuk transaksi yang pengiriman uang cash to account atau account to cash ya. Jadi kita bisa ngirim uang dari kantor pos Pak De, kita kasih uang tunai kantor pos, nanti kantor pos memanfaatkan jasa dari penyelenggara jasa sistem pembayaran atau jasa penerus ya, seperti katakanlah perusahaan-perusahaan yang lintas arta jasa gitu ya, nanti menyampaikan ke rekening bank yang dituju gitu. Nah, itu kalau ada indikasi penggunaan KTP palsu ya di semua industri bisa mereka melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Oke teman-teman yang selama ini bekerja di sektor penyedia jasa keuangan seperti yang kita ulas di episode sebelumnya, atau teman-teman yang ingin dan akan bekerja di sektor penyedia jasa keuangan, seperti yang di video sebelumnya, agar lebih berhati-hati, tidak hanya uang yang diterima dan disetorkan, namun juga ini perlu diantisipasi juga. Pak Dimas luar biasa nih penjelasannya, cukup sangat berharga untuk kami yang pihak pelapor ini Pak Dimas. Monggo dilanjut Pak Dimas. Nah ini ada 2 yang terakhir nih ya, sudah 6 tadi. Nah, 2 lagi ini dia terkait khusus dengan
indikasi tindak pidana pendanaan terorisme ya. Wah, Nah, ini ini mencekam ini. agak serem Habis. nih ya. Iya, mencekam Diatur ini. di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pak De. Nah, ada 2 unsur dia yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama adalah transaksi keuangan yang dengan maksud untuk digunakan atau diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Nah, ini kalau misalnya lihat dari definisinya kan sulit nih Pak De kan? Ya bagaimana nih teman-teman industri keuangan, apakah seperti ahli nujum ini bisa menebak orang? Ya. Oh ini orang akan melakukan teroris gitu kan? Ya. Susah ya gitu ya. Ini mau ngebom gitu atau ini mau bunuh orang ya, ini susah ini. Nanti kalau teman-teman tahu bisa jadi densus teman-teman. Jangan-jangan nanti ngeliat nasabah kok pandangannya kosong, wah ini teroris nih, padahal belum makan dari pagi Pak De. Nah itu kan beda. Atau ada orang bawa ransel langsung curiga ke bank kan, bahaya ini gitu. Iya, padahal isinya buku anak-anak sekolah gitu ya. Iya. Ini maksudnya bagaimana Pak Dimas? Nah ini yang biasanya nih teman-teman di industri keuangan, kalau misalnya ada agak susah memang karena kalau untuk penanganan terorisme dia kan tidak seperti pencucian uang ya. Tahapannya pun berbeda. Metodenya disebut sebagai reverse money laundering atau money laundering dengan ciri-ciri terbalik ya. Nanti mungkin bisa ada segmen tersendiri untuk membahas penanganan terorisme ya. Nah, intinya apa? Intinya kalau misalnya ada suatu kasus berita di headline berita nasional gitu ya, karena kasus teroris misalnya katakanlah apakah pengeboman atau penyerangan gitu ya yang terkait dengan teroris gitu ya. Kemudian viral di berita kan media. Itu biasanya semua industri keuangan akan melakukan screening lagi Pak De. Ada nggak nih namanya orang ini dalam database nasabah kita? Kalau misalnya ada, maka wajib segera rekeningnya diblokir dan lapor TKM. Jadi dia ada tambahan nih, selain lapor TKM juga rekeningnya harus diblokir. Harus diblokir. Nah ini namanya asas pemblokiran serta-merta atau asset freezing without delay. Ya, serta-merta without delay. Ya. Jadi teman-teman di penyedia jasa keuangan selain aktif untuk melihat, kalau yang di sebelah kiri tadi melihat transaksi, melihat kasus-kasus ya Pak ya, terutama di korupsi, kasus-kasus keuangan, untuk mengetahui apakah nasabah atau customer kita atau apa istilahnya Pak tadi kalau di undang-undang Pak? Nasabah itu pengguna jasa kita apakah tersangkut dengan kejahatan ekonomi itu, kejahatan kriminal, tapi juga harus melihat juga update juga berita-berita tentang terorisme kan gitu berarti ya Pak ya? Betul sekali Pak. Wah ini teman-teman di bagian kepatuhan perbankan itu luar biasa berarti Pak. Mereka udah seperti surveillance intelijen gitu ya Pak ya? Sangat luar biasa. Mereka garda terdepan dalam mekanisme rezim anti pencucian uang. Berarti ini bisa diartikan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana ini bisa juga ketika rekening itu akan diberikan transfer dari orang lain pengirimnya itu bisa sebagai TKM nggak Pak? Bisa. Jadi katakanlah misalnya ada satu rekening gitu ya. Kalau tadi kan sudah ada insiden baru dilaporkan gitu ya. Nah ini jadi source-nya eksternal. Ada juga misalnya, oh ini nasabahnya selama ini baik-baik saja, dia kerjanya sebagai wira swasta gitu ya, namanya kecil gitu ya, nggak besar, sampai 5 juta. Tapi tiba-tiba ada permintaan dari penegak hukum nih, orang ini dengan diduga terkait dengan pendanaan terorisme gitu ya. Nah ini kan kemudian begitu ada permintaan terkait dengan teroris atas nasabah kita, maka sebaiknya bank itu melaporkan juga sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan dasar dari adanya permintaan dari penegak hukum. Ya, paham. Ngeri ini. Belum dijadikan sebagai alat, tapi sudah diminta, berarti indikasinya dia terkait. Gitu. Iya, siap, betul. Sudah diinfokan oleh aparat penegak hukum ya Pak di bidang terorisme ya. Betul. Oke,
Yang A cukup jelas Pak dan dimengerti Pak oleh saya dan teman-teman lainnya. Yang B Pak? Nah, kalau yang B ini dia kalau di perbankan itu ada namanya false, positif dan negatif false ya. Jadi artinya apa? Artinya ada kewajiban nih bahwa setiap industri keuangan wajib melakukan screening secara berkala, periodikal terhadap daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau DTTOT, ya Pak. Nah, DTTOT ini ngambilnya dari mana gitu ya? Nah, ini spesial ya karena ini diambil dari internasionalis dan nasionalis terkait dengan pelaku ya, baik perorangan maupun korporasi yang diduga terlibat dengan jaringan teroris atau pendanaan terorisme. Itu daftar resmi ya berarti ya Pak ya? Resmi Pak D, yang mengeluarkan itu dari Kapolri, yang kemudian dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan, baru daftar itu nanti akan dideliver ke regulator. Dalam hal ini ada OJK, ada PPATK, nanti disebarluaskan ke seluruh industri keuangan. Ya, BI juga. Oke. Jadi kalau ini teman-teman akan terbantu dengan melihat data DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi terlarang. Daftar ini dikeluarkan oleh Kapolri dengan persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya Pak ya? Betul Pak D. Ini disampaikan kepada regulator, ada OJK, ada BI, Bapepti, ada PPATK, dan ini nanti akan disampaikan ke seluruh pihak pelapor. Apabila teman-teman pihak pelapor mengetahui nama-nama tersebut ada di rekening atau menjadi nasabah, itu langsung mengirimkan LTKM kepada PPATK, gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak D. Wish, luar biasa, ngeri loh. Malam ini pembahasannya ngeri nih, mencekam nih Pak. Kalau yang kiri adalah kejahatan ekonomi Pak. Kiri dari kita ya, 4 dan 2 itu LTKM ekonomi. Kalau yang kanan ini udah menyangkut nyawa Pak ya, karena terorisme ya? Ya, betul sekali Pak D. Betul sekali. Dan sekali lagi yang 2 laporan transaksi mencurigai terkait tindak pidana pendanaan terorisme ini tidak hanya bank ya Pak? Betul, semua penyedia keuangan. Bisa money remittance juga atau kelompok usaha pengiriman uang juga, itu juga mesti teman-teman di situ juga harus lebih hati-hati ya Pak ya? Ya, betul Pak D. Ini. Boleh saya lanjut ya Pak ya? Boleh. Pengertian transaksi menyimpang dari profil. Ini kan tadi sudah sekilas kita bahas tadi one credit, apa tadi Pak? Kalau seorang single credit multi debit itu adalah contoh, multi debit itu contoh untuk yang mempunyai di KTP-nya adalah pegawai gitu. Tapi ini kayaknya mau diperdalam lagi oleh Pak Dimas ini Pak ya. Monggo Pak, bisa dijelaskan ke kami Pak biar tambah pinter ini Pak. Ya, jadi pada saat calon nasabah datang ke customer service, seperti ada yang digambar nih Pak Denny, saya nggak tahu nih customer service bank mana nih ya. Iya ini. Hitam putih ini nggak kelihatan loh Pak. Iya. Nah ini pasti kan ditanya nih Pak De di wawancara. Jadi dipandu untuk ngisi formulir aplikasi pembukaan rekening yang di dalamnya itu ada field kolom yang mandatori atau wajib diisi. Biasanya dia checklist bintang ya. Jadi kalau bintang itu di form wajib diisi. Wajib ya. Nah itu dia menjelaskan identitas, pekerjaan, kemudian kegiatan usaha untuk wira swasta atau perusahaan ya, tujuan transaksi sebagai underlying, termasuk juga sumber dana dan jumlah penghasilan. Nah ini semua ya kan membentuk profil si nasabah gitu.
Kalau misalnya dia katakanlah misalnya gajinya 10 juta atau penghasilan sebagai wira swasta dia di angka 10 juta diisi, artinya apa? Artinya kewajarannya dia adalah 10 juta. Nanti tinggal Hmm, bank membuat batasan atau yang biasa disebut sebagai parameter, Pak D. parameter. Jadi acuan dari batas kewajaran transaksi. Ada bank yang membuat parameter, misalnya transaksi parameternya misalnya 20 kali dari jumlah penghasilan bulanan gitu ya. Hmm, Artinya kalau dia punya gaji 10 juta, maka batas kewajarannya dia adalah 200, Pak. hmm, Yang hmm. masuk ke rekening. Begitu ada lebih dari 200, ada alarmnya nih bunyi dia di industri keuangan gitu ya. Ya, ya, Nanti ya. dia akan ngasih alert ya, ngasih peringatan, nah ini ada transaksi yang anomali sehingga wajib Hmm, di analisa lebih lanjut oleh pihak hmm. perbankan gitu. Ya, ini parameter tadi kita sebagai pihak pelapor, kita sebagai pemilik penyedia jasa keuangan, baik bank atau yang lainnya, eh, kita berhak untuk melihat parameternya ya Pak ya. Dan misalnya saya menjadi direktur kepatuhan gitu kan, saya bisa melihat sejauh mana sih tingkat kewajarannya. Siapa, siapa, siapa. Dan Amin Pak De. amin, amin, amin. Gaya saya yang penting gaya dulu ya kan. Dan eh, ketika teman-teman di depan di customer service itu semakin giat, semakin tertib untuk meminta data-data kepada nasabah, itu adalah sumber utama source buat kita sebagai pihak pelapor ya Pak, sebagai penyedia jasa keuangan untuk melakukan analisa. Jadi minta tolong teman-teman yang di depan di customer service selalu ditingkatkan untuk meminta para calon nasabah itu mengisi kolom-kolom yang sudah semestinya harus diisi gitu ya Pak ya. Betul Pak De. Ya, oke, oke. Monggo Pak, dilanjut Pak. Nah kemudian kalau tadi sudah profil ya, kemudian Mm-hmm. karakter nih, Mm-hmm. karakteristik. Jadi dia adalah ciri-ciri khusus dari transaksi yang dilakukan nasabah gitu ya. Jadi biasanya dia tergantung nih kelompok, misalnya berdasarkan produk dari jenis rekening gitu ya. Mm-hmm. Kalau dari jenis rekening, misalnya ada rekening yang rekening tabungan biasa, ada Mm-hmm. rekening giro ya untuk bisnis Mm-hmm. gitu ya. Nah, ada juga rekening falas dari jenis mata uang, rekening rupiah ya, ataupun misalnya terkait dengan estimasi frekuensi transaksi Mm-hmm. atau misalnya waktu pelaksanaan transaksi ya. Contoh misalnya Pak D pada saat dia buka rekening diisi nih bahwa dia adalah katakanlah sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Mm-hmm. Kemudian rekeningnya rekening tabungan. Mm-hmm. Dibilang kemudian ada estimasi jumlah estimasi frekuensi transaksi gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian dia bilang nih estimasinya misalnya satu bulan itu hanya 5 kali transaksi karena sumber dana dari suami gitu kan, Dari suaminya suami. pegawai. Mm-hmm. Artinya apa? Artinya kan dia ada batasan nih, begitu dia kemudian ternyata rekening ibu rumah tangga ini ada 100 kali uang masuk ya Mm-hmm. dari rekeningnya pada satu bulan gitu ya. Itu alarm di bank langsung nyala dia. Ya. Ini rekeningnya digunakan untuk apa nih selain menerima gaji, misalnya apakah ini untuk jualan online kalau sisi yang positif ada ya Ya. gitu, atau untuk judi online kalau sisi yang negatif. Betul, 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 betul. Nanti yang bertugas klarifikasi siapa? Biasanya kalau di bank ini dia alert itu masuk ke bagian sistem pemantauan, kemudian Ya. nanti dikirimkan ke customer service, nanti customer service Hmm. melakukan pengkinian data ya. Hmm. Benar nggak nih ibu rumah tangga ini misalnya dia bilang, oh ternyata saya jualan online, kemudian jualannya produk kosmetik dan lakunya sangat tinggi sehingga kemudian Transaksinya transaksi banyak. berjalan sampai 100 kali. Ya. Atau bisa juga kita menjelaskan gitu ya. Nah, dalam tahap tidak bisa menjelaskan ini yang kemudian bisa dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan. Oke, 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 oke. Sangat
sangat bisa dipahami, Pak, sangat bisa dipahami. Ini kembali lagi kepada teman-teman yang melakukan karena paling besar adalah bisnis di perbankan. Ini untuk teman-teman di kepatuhan perbankan untuk jangan lupa selalu memperhatikan ini ya Pak ya. Kembali lagi intinya adalah waktu meminta data awal itu sebagai pembanding atas transaksi-transaksi yang terjadi setelah itu. Ya, betul Pak De. Oke. Nah ini yang terakhir Pak, kebiasaan pola transaksi Pak. Nah ini kalau kebiasaan pola transaksi, nah ini bisa dia misalnya menunjuk ciri-ciri ya pola transaksi yang itu berindikasi modus pencucian uang. Katakanlah misalnya pola transaksi pass by. Nah kalau pass by ini lewat Pak De ya, gitu, numpang lewat. Jadi kalau misalnya bankir nih ya, misalnya punya nasabah, transaksinya besar nih Pak De, miliar-miliar gitu ya, uang masuk gitu dan rutin gitu, frekuensi tinggi gitu ya. Tapi saldo rata-rata yang mengendap bulanan itu kecil. Saldonya, misalnya saldo bulanannya dia hanya 1 juta gitu ya. Tapi kemudian akumulasi transaksinya bulanan mencapai misalnya 5 miliar, 10 miliar gitu ya. Ini artinya di rekening itu uang itu hanya keluar masuk. Nah, tinggal dilihat kalau keluar masuknya dalam waktu berdekatan, katakanlah dalam hari yang sama atau bahkan bisa di jam yang sama atau dengan beda 1 atau 2 hari ya. Gitu. Nah, itu namanya pass by dia. Jadi rekening ini hanya digunakan sebagai sarana untuk numpang lewat. Ya. Ini jadi waktu berdekatan jumlah hampir sama. Jumlah berdekatan, jumlah hampir sama. Ini kalau ini teman-teman di PJK di perbankan juga mesti analisanya mendalam nih Pak Dimas. Betul. Bisa jadi masuk langsung keluar, masuk lagi keluar itu pass by karena untuk sebagai sarana menyampaikan aja kan, orang mengirim terus ditarik lagi. Tapi ada juga seperti saya Pak, pass by Pak. Tanggal 1 masuk, tanggal 2 udah debat ya. Pass by ini sering ya Pak ya. Berarti hanya sebagai media aja, benar-benar media ya PJK itu kalau pass by ini. Betul. Jadi kalau dari sisi ekonomis ya, mungkin transaksinya hanya sifatnya fee based dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan ya, seperti misalnya jasa giro atau misalnya hanya pendebetan biaya administrasi gitu ya. Tapi fungsinya uang itu untuk muter di bank ya, karena kalau dia sebagai saldonya besar kan artinya simpanannya kan besar. Dana pihak ketiganya kan besar, dana pihak ketiga besar kan otomatis dalam bisnis bank itu bisa dikelola untuk penyaluran dana sehingga ada nilai ekonomis bagi bank. Betul. Nah ini kalau yang numpang lewat ini sebenarnya nilai ekonomisnya kurang. Tapi kemudian resikonya tinggi karena tadi ya bisa digunakan sebagai sarana. Sekali lagi kita menyampaikan ini adalah agar teman-teman yang bergerak di bidang penyedia jasa keuangan bisa sebagai pemilik atau kita yang bekerja di situ atau kita yang menjadi komisaris ataupun kita yang ingin bekerja di sektor penyedia jasa keuangan agar lebih aware. Kenapa? Ini adalah bentuk pencegahan ya Pak Dimas ya, pencegahan awal. Karena kalau sudah terjadi dan usaha kita, usaha tempat kita kerja, usaha yang akan jadi tempat kita kerja, menjadi tempat untuk sebagai sarana pencucian uang, waduh, kita tidak tahu bagaimana repotnya itu Pak Dimas ya, bagaimana ini bisa terjadi. Jangan-jangan teman-teman yang bertugas itu adalah memberikan support terjadinya kejahatan kan gitu, bisa saja ya Pak Dimas ya. Betul Pak De. Jadi harus bisa meningkatkan awareness ya, kewaspadaan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bisa diobati, kalau nggak bisa kan sakit sekali. Pak Dimas, nggak kerasa untuk mencegah Pak De ya.
Memahami untuk memahami mencegah. untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, itu Nah, panjang loh ini. Pak Dimas, apabila ada teman-teman di penyedia jasa keuangan, baik itu bank, baik itu valuta asing, baik itu di leasing, money remittance, dan lain-lain, ingin bertanya lebih lanjut ke Pak Dimas, boleh ya Pak? boleh, silakan nanti tinggalkan komen di channel Mas Ken Apu PPT ya. Siap, siap. Nanti Jangan lupa di like dan subscribe. teman-teman, ini videonya sangat bermanfaat bagi semuanya, bagi penegak hukum, bagi penyedia jasa keuangan, bagi teman-teman mahasiswa, bagi pelaku ekonomi. Sayang kalau dilewatkan. Agar tidak terlewatkan dan bisa tahu update-nya, silakan subscribe channel pribadi Pak Dimas Ken. Nama channelnya Mas Ken Apu PPT. Sekali lagi, Mas Ken Apu PPT, silahkan di subscribe, video ini tolong di like, jangan lupa loncengnya dinyalakan, agar kalau Pak Dimas mengupload terbaru, teman-teman akan bisa mendapat lonceng tuh, ting dung ting dung. Pak Dimas, ada lagi yang mau disampaikan terkait transaksi mencurigakan? Sementara itu Pak De ya, jadi memang buat closing statement saya ya, jadi buat teman-teman semua, terutama di industri keuangan ya, itu harus bisa lebih meningkatkan awareness untuk masyarakat umum ya, kita harus bisa paham agar terhindar ya dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oke. Pak Dimas, terima kasih banyak Pak Dimas. Tingkat keilmuan saya bertambah sekitar 12% lah mengikuti diskusi ini tadi Mas. Ini sangat berharga sekali, tidak hanya untuk teman-teman di penyedia jasa keuangan, tapi untuk semuanya, agar kita lebih aware terhadap yang namanya kejahatan, yang namanya pencucian uang. Dan teman-teman apabila ke perbankan atau ke valuta asing atau ke pengiriman uang, ke pegadaian, ditanya macam-macam, itu bukan tanpa maksud, itu adalah memastikan bahwa kita adalah nasabah yang baik. Sekali lagi, seperti kata Pak Dimas Ken, kalau bersih kenapa risih? Pak Dimas, terima kasih banyak Pak Dimas. Saya menunggu keluangan waktu Pak Dimas lagi untuk men-share ilmu kepada saya dan teman-teman. Kalau sudah Pak Dimas sudah siap, udah waktunya lowong di tengah kesibukan yang banyak ini, jangan segan-segan menghubungi saya. Nanti kita akan diskusi lagi ya Pak Dimas ya. Baik, terima kasih Pak De ya. Saya terima kasih, mohon maaf banyak-banyak nanya, kalau ada kesalahan saya minta maaf Pak Dimas. Moga-moga sehat selalu agar kita bisa sama-sama kolaborasi lagi Pak Dimas.